Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yasmin. Saya Keisha Rafefa Ashila dan teman saya Anastasia Hairina Azza akan mempresentasikan mengenai jurnal tentang rekayasa genetika pada komoditas bahan pangan. Jurnal yang kita ambil itu berjudul Genetically Modified Foods in China and the United States, a Primer of Regulation and Intellectual Property Protection, yang ditulis oleh Alice Yuen Ting Wong dan Albert Wei Kit Chan. Sejak tahun 1994, GMO berkembang pesat dan banyak digunakan pada pangan dan pakan, terutama kedelai, jagung, dan kapas. Regulasi berbeda antar negara, yaitu AS lebih longgar, sedangkan Uni Eropa ketat dengan pelabelan. Pangan GM umumnya aman, tapi riset jangka panjang dan transparansi masih dibutuhkan. AS dan Cina sendiri jadi pasar terbesar dengan dukungan HKI untuk inovasi. Lalu selanjutnya ada regulasi dan tanaman rekayasa genetika di Cina. Cina menampung hampir 20% populasi dunia, memiliki 6% air tawar dan 7% lahan subur. Lalu, Cina sendiri merupakan produsen beras terbesar di dunia. Selanjutnya, ada kebijakan perkembangan. Sejak 1992, Cina menjadi negara pertama yang mengizinkan komersialisasi tanaman GM. Walaupun ditarik kembali karena tekanan global. Lalu selanjutnya, tanaman GM yang disetujui dan diizinkan. Yang pertama ada kapas BT dan yang kedua ada pepaya tahan virus. Selanjutnya, lembaga pengawas utamanya itu ada dua. Yang pertama, MOA atau Ministry of Agriculture yang mengatur GMO pertanian. Lalu kedua ada AQSEQ atau Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine untuk mengawasi pangan GM. Nah, Kementerian Pertanian MOA sendiri itu tahun 2002 mengeluarkan peraturan tentang administrasi keamanan organisme hasil rekayasa genetika pertanian. Lalu ada 4 langkah administratifnya, yaitu evaluasi keamanan, pemrosesan, kontrol impor, dan pelabelan. Lalu produksi dan pengolahannya itu butuh persetujuan dari Komite Persetujuan Varietas, Sertifikat Varietas, dan izin produksi. Lalu pelabelan GMO itu wajib untuk komoditas tertentu seperti kapas, kedelai, jagung, kanola, dan tomat. Label juga harus jelas, misalnya kedelai transgenik, walaupun DNA GM tidak lagi terdeteksi. Selanjutnya ada administratif umum, pengawasan mutu, inspeksi dan karantina atau AQSEQ yang bertugas inspeksi dan karantina impor atau ekspor GMO. Produk impor juga wajib sertakan deklarasi status transgenik dan sertifikat keamanan hayati. Lalu dilakukan uji genetik juga untuk verifikasi produk impor. Dan produk dengan deklarasi salah dapat ditarik atau dimusnahkan sebagai sanksinya. Lalu, saya akan membahas tentang perundang-undangan GMO di Cina, yaitu ada kebijakan perkembangan. Pertama, dalam rencana 5 tahun di tahun 2011 sampai 2015, pemerintah mendorong inovasi bioteknologi. Tahun 2010, ternyata 50.000 responden menunjukkan bahwa 84% masyarakat menolak pangan GM dengan alasan keamanan, sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan persetujuan untuk pangan GM baru. Di tahun 2015, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok atau PKT dan Dewan Negara mengeluarkan 32 saran konkret terkait pertanian modern. Fokus utamanya itu ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, serta peningkatan keamanan dan kualitas pangan. Selanjutnya, regulasi dan tanaman rekayasa genetika di Amerika Serikat. Yang pertama, adopsi tanaman rekayasa genetik. Amerika Serikat adalah negara dengan area tanam rekayasa genetik terbesar di dunia, menanam 73,1 juta hektar yang mencakup 40% pada tahun 2014. Tingkat adopsi terus naik. Ada kedelai 93% menjadi 94%, lalu jagung dari 90% menjadi 93%, dan kapas dari 90% sampai 96%. Komoditas
rekayasa genetik secara komersial ada alfalfa, canola, jagung, kapas, dan lain-lain. Sekitar 75% makanan olahan supermarket mengandung bahan rekayasa genetika. Yang kedua, perundang-undangan. Yang pertama, tidak ada undang-undang federal khusus untuk rekayasa genetik. Lalu FDA menganggap pangan rekayasa genetik tidak berbeda signifikan dari pangan biasa, aman tanpa label khusus. Sistem pelabelan bersifat sukarela, tetapi publik menuntut label wajib. Ada sekitar 93% responden mendukung pada tahun 2013. Lalu, Vermont merupakan negara bagian pertama yang mewajibkan label pada tahun 2016. Lalu RUU federal ada 2, yaitu Safe and Accurate Food Labeling Act dan Genetically Engineered Food Right to Know Act. Yang ketiga, peraturan badan. Pengenalan tanaman rekayasa genetika ke Amerika Serikat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari USDA dan APHIS. Yang kedua, EPA bertanggung jawab untuk mengawasi pembuatan, penjualan, dan penggunaan semua pestisida berdasarkan Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal. Dan FDA mengatur keamanan pangan rekayasa genetik. Pada zat tambahan memerlukan persetujuan. Lalu zat GRAS adalah zat yang dianggap aman oleh para ahli. Selanjutnya, pelabelan. Label wajib hanya jika ada perbedaan signifikan, meliputi nutrisi, alergen, tujuan penggunaan. Contohnya, diproduksi dengan bioteknologi modern, mengandung tepung jagung rekayasa genetika, lalu salmon hasil rekayasa genetika. Selanjutnya, perlindungan kekayaan intelektual atau IP protection. Yang pertama, paten. Paten merupakan instrumen paling mendasar untuk melindungi penemuan bioteknologi. Umumnya, paten memenuhi syarat untuk komposisi produk, metode, dan mesin. Lalu yang kedua ada hak pemulihan tanaman atau Plant Variety of Protection. Perlindungan yang bersifat paten terhadap varietas tanaman. Yang ketiga ada rahasia dagang. Menjaga informasi rahasia proses atau teknologi sering dipakai bersamaan dengan paten. Memang terdapat banyak perbedaan antara rahasia dagang dan paten, tetapi sebenarnya keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan efek sinergis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penggunaan rekayasa genetika dalam industri pangan dianggap tak terelakkan di tengah gelombang bioteknologi yang pesat. Amerika Serikat dikenal lebih toleran terhadap tanaman dan pangan rekayasa genetik dengan adopsi yang sangat tinggi pada kedelai, jagung, dan kapas. Sementara Tiongkok lebih berhati-hati, hanya mengizinkan sebagian kecil komoditas rekayasa genetik seperti kapas biti dan pepaya tahan virus, meskipun riset bioteknologinya sangat maju. Kedua negara tersebut juga menempatkan HKI sebagai instrumen penting dalam pengembangan rekayasa genetik. Dampak positif menurut pendapat kita yang pertama, produksi pangan meningkat, seperti hasil panen lebih tinggi dan tahan hama atau iklim. Kedua, mengurangi penggunaan pestisida kimia, yaitu supaya lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, perlindungan HKI mendorong riset dan inovasi bioteknologi. Lalu dampak negatifnya, yang pertama, potensi risiko kesehatan jangka panjang masih diperdebatkan. Kedua, pelabelan sukarela menimbulkan kurangnya transparansi bagi konsumen. Dan yang terakhir, kekhawatiran dampak lingkungan jangka panjang, seperti resistensi hama dan hilangnya keanekaragaman hayati.